Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Kelasis Pulau Leti Molakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta Jemaat nomor 10-JTK-A-8-2024. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian di saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya F. Sambono LSSI. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara pertama. 3. Pembacaan Alkitab terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni Ulangan pasal 1 ayat 9 berakhir pada ayatnya yang ke-18, dan pembacaan yang kedua Markus 9 ayat 2 berakhir pada ayatnya yang ke-13. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian Kidung Jemaat. 5. Kebaktian Minggu 18 Februari 2024 menggunakan tata kebaktian Minggu Sengsara kedua. Nyanyian yang digunakan disesuaikan. 6. Disampaikan kepada umat bahwa telah dibuka pendaftaran nikah masal yang akan dilaksanakan oleh Jemaat GPM Tiakur bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau mengikuti dalam kegiatan nikah masal ini dapat menghubungi Majelis Pendamping Unit Sektor Pelayanan. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. 7. Disampaikan kepada jemaat bahwa untuk kedua kalinya dibacakan nama pasangan calon suami istri atas nama Saudara Johan Karol Porumau dengan Saudari Cesi Sandra Tilukai. Pergemalan akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, dan kebaktian pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Februari 2024 pukul 17.00 WIB di Gedung Gereja Tefani. 8. Disampaikan kepada jemaat bahwa tahapan persidangan ke-10 Jemaat GPM Tiakur dalam minggu ini adalah: A. Pemasukan laporan pemandangan umum pada hari Selasa 12 Februari 2024 di kantor jemaat. B. PA akan dilaksanakan dalam ibadah sektor pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore di 4 titik dengan pembagian sebagai berikut. Titik PLN dihadiri oleh sektor Sola Gracia dan Betabara. Titik Gedung Gereja Eliora dihadiri oleh sektor Sinai Sebaut dan sektor Ebenezer dan sektor Kairos. Titik Gedung Gereja Tefani dihadiri oleh sektor Laharoi, sektor Nehemia, sektor Sola Scriptura, dan titik Gedung Gereja Kampung Babar dihadiri oleh sektor Pniel, sektor Mahanaim, dan sektor Bethlehem. C. Kajian tema dan subtema akan dilaksanakan pada pukul 16.00 atau jam 4 sore di Gedung Gereja Tefani. Mohon untuk semua peserta persidangan agar bisa ada pada kegiatan yang dimaksud. Persidangan Jemaat GPM Tiakur akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Februari 2024 di Gedung Gereja Eliora. 9. Disampaikan kepada jemaat bahwa bertepatan pelaksanaan pemilu
dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024, maka kebaktian wadah pelayanan perempuan dalam jemaat, wadah pelayanan laki-laki dalam jemaat ditiadakan. 10. Disampaikan kepada jemaat bahwa Universitas Terbuka Ambon dengan ini memperjuangkan pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka Ambon semester 2023 genap. Jalur alih kredit pendaftaran atau admisi tanggal 3 November 2023 sampai tanggal 15 Februari 2024. Dan jalur umum pendaftaran atau admisi tanggal 3 November 2023 sampai tanggal 22 Februari 2024. Dan jalur umum pendaftaran secara online dan offline di bagian pelayanan kantor Universitas Terbuka Ambon maupun sekretaris Pokjar yang tersebar di 11 kabupaten kota di Maluku. 11. Dihimbau kepada jemaat bahwa dalam rangka menyukseskan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024, mari kita sama-sama menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai warga negara yang baik. Datang ke TPS, menyalurkan hak suara dengan baik, tetap menjaga kerukunan hidup orang basudara. Apapun hasilnya ke depan, yakinlah bahwa jawaban Tuhan atas semua pergumulan kita selama ini. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 3 Februari 2024 sebesar Rp50.131.802. Jumlah pendapatan tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 sebesar Rp33.375.000. Jumlah pengeluaran tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 sebesar Rp19.575.000. Saldo kas sampai tanggal 10 Februari 2024 sebesar Rp66.931.802. Saldo BES pembangunan tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp20.490.000. Jumlah pendapatan tanggal 4 Februari sampai dengan 10 Februari 2024 sebesar Rp1.216.000. Jumlah pengeluaran tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari tidak ada. Saldo BES pembangunan sampai tanggal 10 Februari 2024 sebesar Rp21.706.000. Demikian warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 11 Februari 2024, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Penatua Erik W. Talakua, Sekretaris. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian bersama dengan melakukan Kidung Jemaat 354 bait pertama dan kedua. Dengan lembut Tuhanku. Mencari
Hanya Tuhanlah gunung batu tempat perlindungan yang meluputkan kita dari segala bahayanya. Dimuliakanlah Yesus Kristus Sang Penyelamat, Anak Tunggal Bapa yang menderita sengsara demi menebus dosa dunia. Oleh kuasa Roh Kudus kita dituntun berkarya di bumi ciptaan Tuhan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Maka ibadah Minggu Sengsara pertama ini terjadi di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat kita melakukan Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudari, jika kita yakin dan percaya bahwa hanya Yesuslah gunung batu perlindungan kita, maka di atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita, marilah dengan jujur kita mohon belas kasihan dan pengampunan di hadapan Dia yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Dengan penuh kesungguhan hati, biarlah masing-masing orang tunduk di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosanya. Ya Tuhan, andaikan Engkau mengingat-ingat semua kesalahan kami, maka kami tak mampu bertahan di hadapan-Mu. Bebaskanlah kami dari jaring-jaring kejahatan yang menjerat dan putuskanlah rantai-rantai dosa yang membelenggu kami.
wajah-Mu bercahaya atas bumi di tempat kami hidup ini, dan selamatkanlah kami oleh kasih setia-Mu. Ajarlah kami untuk berlaku setia dan adil demi membangun kehidupan bersama. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingatlah sabda Yesus, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Jemaat kita melakukan Kidung Jemaat nomor 39 pada baitnya yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Untuk menerima petunjuk hidup baru, Bapak Ibu Jemaat disilahkan berdiri. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jemaat kita melakukan Kidung Jemaat 407 pada baitnya yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami.
Jemaat, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam dua bagian pembacaan. Bagian yang pertama, Kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 1, ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Dan bagian kedua, Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 9 ayat 2 dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari ketong berdoa. Terima kasih Tuhan karena kesempatan Engkau berikan juga bagi kami bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Kidung pujian kami sudah boleh kami kumandangkan kehadirat-Mu, dan kesempatan juga bagi kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus menguasai hidup kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar ini bisa mendapat tempat dan kami bisa memahami dan dapat menuntun perjalanan kehidupan kami di hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 1 ayat 9 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18 yang berbunyi begini. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50 dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kami hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Bacaan kedua, Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13 yang berbunyi, Yesus dimuliakan di atas gunung.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tetapi ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, hosiana, hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti di antara kita pernah mengalami pengalaman iman yang luar biasa yang tidak dialami oleh orang lain. Seperti Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kita mengalami pengalaman iman ketika kita berjumpa langsung dengan Yesus. Atau juga Bapak Ibu saudara-saudari jemaat ketika kita menonton di televisi atau kita menonton di YouTube, ada sejumlah kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen yang bertemu Tuhan Yesus secara nyata, atau di dalam mimpi, atau ketika sakit, atau juga dalam bahaya, dan lain-lain sebagainya. Perjumpaan-perjumpaan itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat pada akhirnya membawa sebuah perubahan besar di dalam kehidupan mereka. Seperti contoh, kalau katong buka di YouTube, katong nonton seorang pastor yang bernama Pastor Simpson. Ia seorang pastor yang melakukan penyembuhan untuk banyak orang. Baik itu di jalan-jalan raya, di rumah, di tempat-tempat terbuka, dan lain-lain sebagainya. Semua itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat
Pastor Simpson ini lakukan? Karena ia mengalami transformasi kuasa dari Tuhan. Dari sakit yang parah dan hampir mati, kemudian ia bertemu atau berjumpa dengan Tuhan. Ia mengalami kuasa dari Tuhan dan kembali dengan kuasa itu menyembuhkan orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, intinya adalah perjumpaan bersama Yesus dan mengalami kuasa adalah suatu peristiwa yang tidak pernah akan dilupakan oleh siapapun sebagai orang-orang percaya. Bahkan perjumpaan itu lalu melahirkan suatu sejarah baru dalam perjalanan spiritualitasnya. Bagaimana hidup orang itu mengalami sebuah transformasi yang baru. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang disodorkan oleh Lembaga Pembinaan Gereja Protestan Maluku di Minggu Sengsara yang pertama ini adalah pembacaan pertama dari Markus pasal 9 ayat 2 berakhir dengan ayatnya yang ke-13, dan pembacaan kedua terambil dari Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Di mana Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13 memperlihatkan bagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes juga mengalami sebuah pengalaman indah dalam perjalanan pekabaran Injil sebagai murid Yesus bersama dengan Yesus di atas sebuah gunung yang bernama Gunung Tabor. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, di atas gunung itu Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat sendiri peristiwa kemuliaan Yesus, dan perjumpaan itu melalui penglihatan itu menjadi sebuah spirit, menjadi sebuah semangat yang lalu melahirkan sebuah semangat yang luar biasa untuk terus percaya kepada Yesus dan memberitakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias bagi dunia ini. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13 ini juga menggambarkan bahwa di atas gunung yang bernama Tabor itu Yesus menunjukkan keilahiannya kepada murid-murid. Yesus berubah, wajah dan pakaiannya berubah seperti matahari. Ini menunjukkan kemuliaannya sebagai putra Allah yang memberi pengajaran kepada murid-murid bahwa di balik peristiwa yang akan dialami Yesus, menderita, sengsara dan sampai mati, tapi semua itu pada akhirnya akan membawa kemuliaan dan kemenangan. Hal ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat menjadi kekuatan bagi murid-murid untuk terus setia melayani, bahwa guru mereka Yesus adalah benar-benar Allah yang memiliki kuasa. Dialah Mesias, Juru Selamat. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung juga adalah cara di mana Yesus memperkuat dirinya untuk menghadapi masa-masa penderitaan. Ia berkomunikasi dengan Bapanya. Ia mengambil waktu sendiri agar apapun yang nantinya ia akan jalani, ia dapat menanggung sengsara itu. Apapun yang akan ia jalani, ia akan menanggung penderitaan itu. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dan pembacaan kita yang kedua, Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Mengkisahkan bagaimana Musa mengingat masa-masa ketika ia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik. Masa-masa di mana ketika Musa membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang berakal budi dan punya pengalaman. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Musa membutuhkan para pemimpin ini untuk membantu dia, untuk mengurus umat Allah. Sebab pada waktu itu Musa sangat kewalahan dengan tanggung jawab kepemimpinan yang ia emban. Sehingga ia lalu harus memilih pemimpin-pemimpin untuk membantu ia dalam mengurus umat Allah pada waktu itu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Musa pada waktu itu dia lalu meminta agar sebagai para pemimpin mereka dapat menjalani kepemimpinan itu dengan baik. Sebagai para pemimpin mereka dapat menjalankan kepemimpinan itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, sebagai pemimpin itu mesti mengambil keputusan dengan adil. Sebagai pemimpin mesti mengambil keputusan itu dengan netral, tidak gentar, tetapi selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan Musa terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi pada waktu itu oleh umat Allah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, itulah cara Musa. Itulah strategi Musa, itulah kriteria Musa di dalam memilih seorang pemimpin, di dalam membantu ia untuk mengurus umat Allah. Kriteria daripada Musa, strategi Musa, dan cara Musa untuk memilih seorang pemimpin sungguh luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah ada, bahkan kita telah memasuki masa khusus. Yaitu kita telah memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Sebagai bagian dari masa prapaskah, iman kita berkata bahwa kita terlindung dan kita terpelihara oleh karena kasih Tuhan yang tidak terbatas, oleh karena kasih Tuhan yang tidak berujung, yang oleh karena kasih Tuhan yang tidak berhingga. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, sebagai orang-orang percaya yang adalah saksi-saksi Kristus, sama seperti murid-murid Yesus, kita mesti meyakini dalam seluruh perjalanan kehidupan kita bahwa hidup yang kita jalani ini tidak terlepas dari yang namanya masalah. Hidup yang Bapak Ibu dan Beta jalani ini tidak terlepas dari berbagai tantangan kehidupan. Yang terkadang lalu membuat Bapak Ibu dan Beta terbeban. Yang terkadang lalu membuat Bapak Ibu dan Beta sakit. Kita lalu frustasi, kita kecewa, kita marah dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan kita bahwa apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, jangan kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri sebagai manusia. Tetapi jika masalah itu datang menimpa kita, jika tantangan itu datang menimpa kita, mari kita ambil waktu sejenak. Kita lalu menyendiri dan kita pusatkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Melalui penyembahan, puji-pujian, dan doa. Jika itu yang kita lakukan,
Jika itu yang kita buat, maka kita sedang meminta kekuatan ilahi dari Tuhan untuk turun menuntun kita, memenuhi kita, supaya kita mengalami kekuatan. Kita lalu mengalami kepenuhan kuasa dan kasih dari Tuhan. Sehingga percayalah, kita akan tetap mampu untuk menghadapi semua persoalan, tantangan, masalah yang kita alami. Dengan mengambil waktu sendiri, pikiran kita akan tenang, akan fokus, sehingga apapun yang kita rencanakan dan putuskan sebagai langkah yang harus kita ambil, itu akan tepat pada sasarannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan mampu untuk menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan sajalah yang akan membawa kita melalui perjalanan kehidupan yang penuh dengan misteri. Oleh karena itu, penting bagi setiap kita, Bapak, Ibu, dan Beta sebagai orang-orang percaya, mari kita selalu membangun hubungan yang erat bersama Tuhan. Lewat apa saja, apakah melalui kebaktian-kebaktian atau melalui doa. Orang-orang percaya, Bapak, Ibu, dan Beta, katong harus terus mencari dan menemukan kuasa Tuhan, agar kuasa Tuhan memampukan kita untuk menjalani hidup ini di jalan yang benar. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema mingguan kita di minggu ini, muliakanlah Yesus yang sengsara dan tentukanlah pilihan politik. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, Bapak, Ibu, dan Beta, katong semua diajak melalui tema ini. Mari kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan yang menderita, Dia Tuhan yang sengsara sampai mati di salib guna menebus dosa-dosa manusia, termasuk Bapak, Ibu, dan Beta, katong semua. Kesengsaraannya itu memberi kepada kita kekuatan dan kemenangan untuk terus ada sampai hari ini. Mari kita muliakan Tuhan Yesus dengan selalu percaya kepadanya, taat dan setia untuk memperlakukan firman yang diajarkan kepada kita melalui perbuatan-perbuatan kita yang mengandung kebenaran, keadilan, kejujuran, dan damai sejahtera. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini adalah minggu yang menentukan arah kehidupan bangsa ini, di mana Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, pada tanggal 14 Februari mendatang, tinggal 4 hari lagi, Bapak, Ibu, dan Beta, katong akan ada dalam pesta demokrasi. Bapak, Ibu, dan Beta, katong akan ada untuk memilih para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Untuk apa, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat? Untuk melanjutkan pemerintahan pada periode yang baru. Apakah presiden, wakil presiden, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD. Bapak, Ibu, dan Beta,
Katong semua akan ikut ambil bagian di dalamnya sebagai warga negara yang baik. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat? Pilihan Bapak Ibu dan Beta, suara Bapak Ibu dan Beta menentukan masa depan bangsa ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, katong akan memilih para pemimpin bangsa ini. Apakah cara dan strategi bahkan kriteria daripada Musa itu mesti menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu dan Beta untuk pada waktunya katong akan memilih. Sebab apa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat? Ketika katong salah memilih, berarti katong akan fatal di dalam kehidupan ini. Melalui minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, Bapak Ibu dan Beta sebagai warga bangsa ini, katong berdoa supaya setiap pemimpin yang terpilih dari hasil demokrasi ini adalah pemimpin yang menjadi pelayan, yang rela untuk mengorbankan dirinya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan keadilan bagi semua orang. Bukan ketika katong memilih, lalu pemimpin itu dia terpilih, dia lalu menjadi pemimpin yang hanya memegang kekuasaan dan mencari kepentingan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kehidupan banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, Bapak Ibu dan Beta katong akan memilih. Katong akan pilih presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu mau pilih nomor 3 terserah. Bapak Ibu mau pilih nomor 2 terserah. Bapak Ibu mau pilih nomor 1 terserah. Tapi Bapak Ibu, katong jaga sampai jangan katong golput. Katong jaga sampai jangan katong tidak menggunakan hak pilih kita dengan baik. Sebab apa Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ketika kita tidak menggunakan hal pilih kita dengan baik atau kita golput, maka kita bukanlah orang percaya yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan benar. Mari Bapak Ibu, katong masuki pesta demokrasi ini dengan hati yang tenang. Katong masuki pesta demokrasi ini dengan dikuasai oleh Roh Kudus, penuh dengan cinta kasih untuk katong menentukan katong punya pilihan. Katong hindari Bapak Ibu politik uang. Katong hindari permusuhan, katong hindari pertengkaran dan perbuatan-perbuatan anarkis lainnya. Pasti Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, di antara katong keluarga, adik dan kakak, katong beda pilihan. Tetapi beda pilihan itu tidak lalu menghancurkan kehidupan kekeluargaan kita. Biasa orang bilang di luar sana Bapak Ibu, beta beda pilihan dan dia, beta paling benci dia seng iko beta, dia mau iko dia pun sendiri. Katon dua baku musuh, katon dua baku marah. Tapi apakah selesai momen politik ini katon damai atau tidak? Padahal katong ini satu keluarga, adik dan kakak. Ini pertanyaan bagi Bapak Ibu dan beta. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ingat bahwa meskipun pilihan kita berbeda, tapi kita adalah orang saudara di bumi Kalwedoh ini, satu keluarga Allah. Kita ikut mendoakan Bapak Ibu supaya seluruh proses pemilihan ini boleh berlangsung dengan baik, aman dan damai. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, katong mendoakan para kontestan pemilu
Bapak Ibu saudara-saudara kita, adik dan kakak kita, om dan tante kita. Agar apapun hasil dari pemilu itu, mereka dapat menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menentukan bahwa kesuksesan maupun kegagalan Tuhan yang berkuasa untuk menentukan jalan hidup seseorang. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat, semoga pemilu ini tetap berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Bapak Ibu dan Beta katong semua bermohon di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, ya Tuhan, jadilah bagi bangsa kami gunung batu keselamatan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita saat teduh merenungkan firman. Mari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat disilahkan berdiri dan kita mengaku iman kita. Bersama-sama semua orang percaya di segala tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Amin. Solo dari sektor Nehemia diundang untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
mau datang. Mari jua sio gandongnya Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal di dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Mari semua orang yang tanggungan berat, Sio Yesus panggil katong semua datangnya. Lonceng gereja supaya bunyi, Sio jangan le tunggu lama-lama. Jang pasti udah dunia pun senang. Sedikitlah Yesus mau datang. Mari jua sio gandongnya Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal di dalam katorang hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Jang pasti udah dunia pun senang. Sedikitlah Yesus mau datang. Mari jua sio gandongnya Yesus tunggu. Sio buka hati, terima Yesus, tinggal di dalam katorang hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Terima kasih atas pujian, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, berilah persembahanmu dengan rasa syukur dan sukarela, karena Kristus telah berkorban sebagai korban yang agung demi keselamatan kita semua. Sementara persembahan syukur diberikan,
kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 381 bait pertama dan seterusnya. Yang Maha Kasih. Oleh kasih-Nya kepada
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa apa yang telah kami berikan ini tidak sebanding dengan berkat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Tapi kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah Tuhan menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan Tuhan di jemaat kami ini. Dan ajarlah kami Tuhan, bukan hanya persembahan berupa uang saja yang kami berikan kepadamu, tetapi seluruh hidup dan pengabdian kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Paduan suara sektor Nehemia diundang untuk memuji Tuhan. Hari
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Dan doa ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami umat-Mu menghampiri kekudusan-Mu, seraya menyapa Engkau Bapa di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di rumah-Mu yang kudus ini, kami boleh datang bersyukur, beribadah, bersekutu, memuji-Mu, menyatakan seluruh kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang kami imani dalam hidup ini, yang dapat memampukan kami melewati hari-hari hidup kami yang penuh dengan berbagai tantangan di usbu ini. Untuk itu puji hormat patut untuk kami persembahkan kepadamu ya Allah kami. Bapa, di dalam nama Yesus, sebagai umat-Mu yang ada di dalam jemaat GPM Tiakur ini, baik kecil, besar, tua, muda, laki-laki dan perempuan, kami tetap ada untuk terus menjalani kehidupan ini. Dan oleh karena itu Bapa, ajar kami umat ini supaya kami terus mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Karena dengan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, maka perlindungan dan penyertaan Tuhan itu akan tetap sempurna di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya dan kami yakini sungguh bahwa kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami umat-Mu dalam berbagai tanggung jawab dan kerja-kerja yang kami lakukan, yang Bapa anugerahkan di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Baik kami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, kami yang bekerja sebagai buruh bangunan, kami yang bekerja sebagai tenaga honor, bahkan pengusaha kecil besar, supir, tukang ojek, petani, nelayan, bahkan penjual di pasar. Bapa, di dalam nama Yesus, apapun yang kami umat ini kerjakan untuk keberlangsungan kehidupan kami, biarlah Bapa Engkau berkati semua itu bagi kami umat-Mu. Dan biarlah Bapa ajar kami umat ini untuk kami selalu berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami umat ini untuk kami selalu bersyukur dengan apa yang kami peroleh di dalam kehidupan ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan tetap Bapa anugerahkan di dalam seluruh kehidupan kami umat ini, supaya kami ada untuk terus bekerja dan kami tetap ada untuk menjadi saluran-saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami datang di saat ini, kami berdoa, kami menyerahkan janda duda, anak yatim piatu yang ada di dalam jemaat ini. Bapa, Engkau tahu dan Engkau kenal seluruh keberadaan hidup mereka. Bapa selalu senantiasa menepati janji-Mu bagi mereka. Bahkan kami berdoa Bapa, bagi umat-Mu yang sementara ini ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Umat-Mu yang sementara ini berjuang untuk sembuh dari sakit. Doa kami,
Tuhan tetap menyertai dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah mereka tidak lalu ada di dalam keputusasaan, kekecewaan, kebimbangan, kekhawatiran ketika penderitaan yang mereka alami. Tetapi Bapa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Yakinkanlah mereka Tuhan, bahwa kuasa kesembuhan itu hanya ada di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami umat-Mu. Tuhan tetap hadir di kehidupan kami. Tuhan beri bagi kami sukacita dan kebahagiaan untuk kami terus menjalani kehidupan ini. Walaupun kami tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Namun dalam iman dan percaya kami terus berjalan. Karena kami tahu Tuhan ada untuk selalu dan senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau tetap bertakhta di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami umat-Mu. Bahkan Engkau selalu dan senantiasa tutup bungkusi seluruh kehidupan kami umat ini dengan kuat kuasa-Mu. Sembunyikanlah kami selalu di balik salib-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami datang berdoa bagi kehidupan kami sebagai suami dan istri di tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan tetap bangun cinta kasih, Tuhan tetap bangun keharmonisan. Rumah tangga kami tetap ada dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bahkan Bapa kami sebagai orang tua, papa dan mama bagi anak-anak kami, Tuhan tetap beri bagi kami kekuatan dan hikmat supaya kami tetap ada di dalam membina, mendidik, membesarkan dan mendewasakan anak-anak kami hanya di jalan-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Bahkan Bapa kami berdoa bagi kehidupan anak-anak kami dalam seluruh pertumbuhan, pendidikan dan masa depan mereka. Kami taruh hanya di dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak kami tetap bertumbuh dengan sehat dan kuat, menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, takut kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada kami orang tua. Biarlah Bapa, Engkau sediakan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami lewat pendidikan-pendidikan yang mereka tekuni. Curahkan roh hikmat, akal budi dan kepintaran bagi mereka supaya kelak mereka memperoleh masa depan yang terbaik, membanggakan kami sebagai orang tua dan terlebih memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang dan kami berdoa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami taruh hidup dan kehidupan kami umat Tuhan di dalam jemaat GPM Tiakur ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami, Gereja Protestan Maluku, mulai dari tingkat sinodal, Kelasis Leti Moalakor, Bapak Ketua Kelasis bersama Ibu Sekretaris Kelasis, para sekbid dan semua pegawai yang ada. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan tetap Tuhan anugerahkan dalam seluruh kehidupan mereka supaya mereka tetap ada untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan kami berdoa bagi kami sebagai para pelayan di dalam jemaat ini, mulai dari Ibu Ketua Majelis Jemaat, pendeta-pendeta jemaat, penatua diaken tua gama, pengurus unit wadah organisasi, badan pembantu pelayanan. Kiranya diberkatilah seluruh kehidupan kami. Bapa, mampukan kami, beri bagi kami selalu roh kesetiaan, roh takut akan Tuhan di dalam melakukan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah jemaat ini, teristimewa di dalam melayani umat-Mu ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang berdoa bagi para pemimpin kami yang ada di kabupaten ini. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda,
DPRD, bahkan semua jajaran kepemimpinan yang ada sampai kepada Bapak Lurah Tiakur. Biarlah Bapak memberkati seluruh kehidupan mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah Bapak tugas dan tanggung jawab ini mereka lakukan hanya dengan penuh takut kepada Tuhan. Tuhan tetap anugerahkan bagi mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan dan hikmat. Agar semua yang mereka lakukan, kami percaya membawa kesejahteraan bagi kami masyarakat yang ada di daerah ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang di saat ini. Kami berdoa bagi seluruh kesiapan kami Jemaat GPM Tiakur dalam seluruh proses persidangan Jemaat ke-9 yang akan terlaksana di tanggal 18 Februari mendatang. Tuhan, siapkan seluruh kehidupan kami sebagai majelis jemaat. Siapkan seluruh kehidupan umat-Mu, teristimewa peserta persidangan, agar supaya seluruh proses persidangan jemaat pada waktunya boleh berlangsung dengan baik hanya di dalam tuntunan-Mu dan kehendak-Mu. Secara khusus sebagai majelis jemaat yang adalah mendataris persidangan, kami mampu mempertanggungjawabkan seluruh pelayanan dan keuangan selama setahun ini yang kami lakukan hanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih. Kami datang dan kami berdoa bagi panitia-panitia yang terbentuk di dalam jemaat-Mu ini. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka semua dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Kami juga berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan seluruh kegiatan pemilu, secara khusus pemilihan presiden dan wakil presiden, bahkan legislatif yang akan berlangsung di daerah kami ini tepat di tanggal 14 Februari. Biarlah Bapak Engkau berkenan memberkati supaya seluruh penyelenggaraan pemilu yang berlangsung di TPS di Kelurahan Tiakur sampai kepada desa dan dusun, semua itu berjalan dengan aman, damai dan sukacita. Bapa, di dalam nama Yesus kami pun berdoa, biarlah Engkau tetap menyertai kami semua sebagai para pemilih, supaya pada waktunya kami boleh memilih di tanggal 14 Februari ini berdasarkan hati nurani kami masing-masing, bukan dibayar atau dipaksa oleh siapapun, tetapi kami benar-benar melakukan hak pilih kami dengan penuh takut kepada Tuhan. Kami pun berdoa, Bapa, biarlah Engkau selalu dan senantiasa memberi kekuatan, Engkau selalu dan senantiasa beri hikmat bagi para penyelenggaraan pemilu, para penyelenggara pemilu, agar supaya mereka selalu dan senantiasa sehat, mereka selalu dan senantiasa dimampukan untuk menunaikan tugas negara ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa, Bapak tetap memberkati setiap calon presiden, wakil presiden, bahkan setiap calon legislatif, agar supaya mereka pun tenang dalam seluruh proses pemilihan yang berlangsung pada tanggal 14 Februari, agar supaya pada waktunya, ya Bapak, mereka juga dapat menerima hasil pemilu ini berdasarkan kehendak Tuhan bagi masyarakat dan bangsa ini. Kami berdoa, Tuhan, bagi mereka yang terpilih, biarlah mereka tetap bersyukur dalam doa, dan bagi mereka yang belum terpilih, mereka juga tetap bersyukur dalam doa, dan biarlah mereka tetap ada untuk saling mendukung demi kemajuan bersama di tengah-tengah bangsa ini, khusus di daerah kami ini. Kami berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan TNI Polri. Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tetap beri kekuatan bagi mereka,
Tuhan tetap sertai mereka sebagai mana tugas dan tanggung jawab mereka di dalam mengawal seluruh proses pemilihan umum ini supaya tetap berlangsung dengan damai. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan sebagai umat-Mu, kami boleh ada di minggu sengsara yang pertama ini. Biarlah kami tetap memaknai akan pengorbanan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, umat-Mu. Terima kasih Bapa. Diberkatilah seluruh kehidupan kami, umat-Mu, yang boleh ada bersama mengambil bagian dalam membangun persekutuan di pagi ini. Semua kami yang boleh terlibat di dalam mendukung kebaktian ini, kiranya kami tetap diberkati. Semua yang kami lakukan hanya untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Lalu Bapa, di dalam nama Yesus, untuk seluruh perjalanan kehidupan kami, umat-Mu, hari ini, esok, dan seterusnya, kami berdoa Bapa selalu dan senantiasa jauhkan dan singkirkan kami dari berbagai hal yang tidak kami inginkan di dalam seluruh kehidupan ini, baik itu susah, celaka, mara bahaya, penyakit, maut, bahkan sampai pada kematian. Kuasa kasih dan kehendak-Mu itu tetap nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan kasih dan setia-Mu tetap menaungi, melingkupi seluruh diri dan kehidupan kami, umat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami siap memasuki usbu yang baru dalam seluruh tugas tanggung jawab dan pengabdian kami. Kiranya Bapa bersama dengan kami untuk memasuki usbu yang baru dalam seluruh tugas tanggung jawab dan pengabdian kami. Bapa, di dalam nama Yesus, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa kepadamu di saat ini. Ampuni segenap salah dan dosa kami, tebus dan baharui seluruh hidup dan kehidupan kami, umat-Mu, dan terimalah kami dengan doa dan syukur yang kami bawa kepadamu di saat ini. Dan kami akan menyapa Engkau Bapa dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, silahkan berdiri dan kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 425 baitnya yang pertama. Berkumandang suara dari seberang. Bapak Ibu jemaat, pergilah, masukilah lorong-lorong kehidupanmu, beritakanlah Kristus yang tersalib itu sampai Ia datang kembali. Untuk tugas itulah terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat, ibadah kita selesai. Shalom. Bapak Ibu diminta duduk mengucap syukur.